Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, setiap orang pastinya memiliki sebuah firasat di dalam diri dia yang berkaitan dengan seseorang, keadaan, ataupun lain sebagainya. Berkaitan itu semua, bagaimana sih firasatnya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan untuk saat ini? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Temanya tentang firasat. Firasatnya terhadap diri kamu saat ini. Seseorang yang sedang kamu pikirkan, seseorang yang ada di dalam hati kamu. Seseorang yang saat ini ada di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu, di dalam benak kamu. Bagaimana firasatnya terhadap sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Kita akan cek ini adalah energinya dia berkaitan dari firasatnya kepada sahabat kebahagiaan. Koneksi kamu bersamanya. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Judgment. Ya, beberapa hal yang berkaitan dari penilaiannya dia kepada diri sahabat kebahagiaan ini mungkin beragam ya. Kamu mungkin untuk saat ini memang menilai ada sesuatu hal yang tak pasti dari diri dia. Dia memiliki firasat yang sama. Dia mengetahui bahwa perubahan sikapnya ini membuat kamu tuh kurang begitu klik sama dia. Dia memiliki firasat bahwa sahabat kebahagiaan, mungkin kamu akan berpikir untuk meninggalkan dia, atau mungkin juga kamu memilih untuk mendiamkan diri dia. Karena kamu ngerasa bahwa selama ini aku berjuang banyak untuknya, tapi dia tidak memberikan sebuah respon apapun. Dan ini adalah alasan sahabat kebahagiaan mengapa kamu kurang begitu responsif terhadap orang ini. Karena mungkin kamu sudah belajar dari pengalaman. Kamu sudah melakukan banyak hal ke dia, tapi dia selalu pasif kepada diri kamu. Sehingga membuat sahabat kebahagiaan itu memilih untuk tidak terlalu bagaimana banget sama dia. Dan dia punya firasat itu bahwa kamu memang berubah dalam situasi semacam ini. Simbolnya di kartu Temperance, ini ada simbol Pluto di atasnya. Ini ada simbol Pluto ya, mengindikasi bahwa orang ini memang merasakan keberadaan sahabat kebahagiaan yang seakan-akan itu menjauh dari diri dia. Karena perilakunya sendiri. Orang ini memang pandai ya sahabat kebahagiaan untuk bisa meyakinkan kamu ketika kamu menjauh justru dia mendekat. Ini adalah bentuk firasatnya. Firasatnya memang tak ingin kehilangan kamu. Dan Judgment di sini akan selalu membangkitkan gairahnya dia kepada sahabat kebahagiaan ketika kamu memilih diam atau ketika kamu memilih untuk tidak terlalu respon sama dia, atau kamu lagi pengen off sama dia. Keterbalikan firasatnya kuat sehingga membuat dia itu narik kamu untuk kembali. Ini adalah diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Six of Cups. Pastinya dia akan selalu kembali si sahabat kebahagiaan, karena dia tahu ya, firasatnya dia mengatakan kamu itu masih mencintainya dan kamu siap untuk bisa menerimanya kembali. Simbol di kartu Six of Cups di sini ada seorang anak kecil yang berbagi cupnya di sini, mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan kamu itu antara benci dan rindu. Ini terkadang tidak bisa dibedakan terhadap dia. Dia punya firasat yang kuat bahwa
sebenci apapun kamu sama diri dia, kamu masih tetap merindukannya. Karena kalian pada dasarnya memiliki sebuah koneksi ikatan jiwa yang memang sudah terhubung sudah cukup lama. Bukan baru-baru kali ini doang kamu ngerasain koneksi semacam ini kepada dia. Dia juga merasakan hal yang sama, dia merasakan koneksi yang kuat kepada suatu kebahagiaan. Makanya orang ini selalu mengklaim bahwa firasatnya kuat, kamu masih mencintainya, kamu masih punya perasaan kepada dirinya. Walaupun dia salah, walaupun dia itu memperlakukan kamu tidak baik-baik saja, dia tahu kamu masih bisa mengampuninya dan kamu masih bisa menerima dia untuk kembali. Firasatnya dia tuh kuat banget tentang kamu, tentang hal ini, karena dia tahu bagaimana kamu itu mencintainya, bagaimana kamu itu memperlakukan diri dia. Oke. Selanjutnya, ada kartu The Hangman. The Hangman di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah pengorbanan. Antara kamu dan dia memang sudah banyak memberikan pengorbanan, terutama dari segi waktu. Waktu ya memang sudah menjawab keberadaan cinta kalian di sini. Waktulah yang membuat kalian bisa semakin jauh sampai dengan saat ini. Dia yang tadinya tidak berspekulasi bahwa kamu ini adalah orang yang terpilih di hatinya, tapi ketika sahabat kebahagiaan membuat kamu itu rela memberikan segalanya kepada diri dia, mengorbankan banyak hal kepada diri dia, akhirnya dia punya firasat yang kuat bahwa kamu adalah orang yang terpilih di hatinya. The Hangman ini memiliki makna memang tentang sebuah pengorbanan ya, namun sifatnya yang stagnan atau sifatnya yang hanya itu-itu aja membuat sahabat kebahagiaan merasa bosan. Kenapa kita memiliki cinta yang kuat, kenapa dia itu stuck, kenapa dia itu nggak ada sebuah action yang pasti. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan berpikir keras bagaimana dia kepada kamu, seriuskah dia kepada kamu atau tidak. Namun orang ini selalu punya firasat yang kuat bahwa kamu pun rela berkorban lagi untuk diri dia, dan juga kamu selalu bisa memaafkannya. Kata maaf dari sahabat kebahagiaan mungkin sudah sering diucapkan kepadanya, dan dia tahu bahwa kamu adalah orang yang baik, orang yang mudah sekali memaafkan dan mudah sekali luluh. Mungkin ini bukan hanya tentang sebuah firasat saja ya, tapi penilaiannya dia kepada sahabat kebahagiaan bahwa kamu adalah orang yang tulus, kamu itu siap berkorban apapun demi cinta ini. Karena kamu tahu dia pun juga terkadang bisa memberikan sebuah kenyamanan dan juga candu cinta kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Egg of Crystal. Sahabat kebahagiaan dia punya firasat ya bahwa kamu juga memikirkan diri dia. Ketika kondisinya tidak baik-baik saja, dia bilangnya lagi sibuk, banyak kegiatan atau apa, mungkin sahabat kebahagiaan merasakan kecemasan, kekhawatiran tentang keberadaannya. Dan orang ini juga tahu, punya firasat akan hal itu. Tapi orang ini nggak mau membuat kamu tuh berpikir lebih atau berpikir macam-macam. Sehingga yang bisa dia lakukan ini terkadang cuek atau diam. Di balik sikap cueknya dia, di balik sikap diamnya dia punya firasat kamu memikirkannya. Dan Kevin melihat energi orang ini orangnya kurang begitu peka ya terhadap sisi emosional kamu, tapi dia tahu apa yang sedang kamu rasakan. Orang ini pada dasarnya memiliki firasat yang kuat sih sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu ada sebuah permasalahan yang berat atau kamu berada di kondisi yang tidak baik-baik saja, dia tiba-tiba nanyain kabar kepada sahabat kebahagiaan. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Gimana kamu? Udah selesai belum? Bagaimana? Ya mungkin ini adalah sebuah basa-basi. Tapi bahasa basinya dia ini sebenarnya adalah bentuk perhatian sih sama sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nine of Cups tentang sebuah penerimaan dan sisi tenang di dalam batinnya. Sahabat kebahagiaan, ketika orang ini berada di kondisi tenang, ketika orang ini berada di kondisi batin yang kuat, batin yang bisa menerima segala sesuatunya, dia pasti akan bisa merasakan bagaimana kamu mencintainya dengan tulus. Ya terkadang memang ada sebuah momen di mana kamu bisa merasakan sebuah telepati jiwa antara diri kamu bersama diri dia. Dia pun juga sama, salah satu bagian punya perasaan yang kuat. Makanya ketika kamu tuh berada di kondisi yang mungkin kamu menyembunyikan sesuatu, kamu punya sesuatu hal yang disembunyikan dari rahasia cinta ini, dia paham dan dia tahu. Begitu juga sebaliknya, sahabat kebahagiaan juga tahu kalau misalnya dia menyembunyikan sesuatu hal, kamu juga langsung tahu sebenarnya ada apa dengan diri dia. Koneksi semacam ini mungkin bukanlah sebuah kebetulan ya sahabat kebahagiaan, bahwa diri kamu dipertemukan di dalam sebuah takdir, bahwa kamu dipertemukan di sebuah kehidupan yang saat ini mungkin sebagai reinkarnasi kamu yang kesekian kalinya.
Dia adalah bagian dari past life kamu. Dan kamu sama diri dia tuh punya koneksi yang kenceng banget sih. Semakin dia memiliki sebuah firasat yang kuat, semakin membuat sahabat kebahagiaan bertanya-tanya, seperhatiankah dia kepadaku seperti inikah? Atau dia hanya sengaja memancing sesuatu agar aku tidak bisa lepas darinya? Tapi apapun itu juga sahabat kebahagiaan, orang ini pada dasarnya memiliki koneksi sama seperti kamu ke dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya kita akan cek. Untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan? Orang ini punya firasat yang kuat bahwa kamu mencintainya. Kamu saat ini masih mencintai diri dia. Dan kartunya adalah The Lover, sahabat kebahagiaan. The Lover di dalam kartu tarot memiliki makna tentang cinta sang kekasih. Bagaimanapun juga kamu mau membenci diri dia, kamu mau menghilang dari hidupnya, kamu juga mati-matian untuk menahan gairah kamu, menahan emosional kamu untuk tidak nanggepin responnya. Dia juga tahu kamu akan menderita jika kamu melupakannya. Karena dia tahu, punya firasat yang kuat bahwa kamu masih sayang, kamu masih cinta terhadap orang ini. Lalu apa poin penting dalam hubungan kamu bersama diri dia? Yaitu cinta memang tak bisa dipaksakan. Untuk menyudahi, untuk melanjutkan, tidak bisa dipaksakan. Jika memang hubungan ini merasa berat, maka beristirahat saja dulu. Agar apa? Agar kalian memiliki sebuah pikiran-pikiran yang jernih untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan ketika kamu lagi marah atau ketika kamu lagi perasaannya gak nyaman. Orang ini memang tahu betul tentang siapa diri kamu yang sebenarnya. Bagaimana emosional kamu, dia tahu, sahabat kebahagiaan. Dan dia juga tahu mungkin hari ini kamu sedang memikirkannya, atau mungkin juga kamu sedang merindukannya di dalam perasaan kangen yang tak menentu. Rasa kangen dari sahabat kebahagiaan terhadap orang ini mungkin seperti sebuah penantian yang cukup lama. Kapan kita bisa bertemu? Kapan kita bisa liburan bareng? Kapan kita bisa jalan bareng? Dia tahu tentang rindu kamu kepada diri dia. Dia punya firasat yang kuat. Kamu marah sama diri dia, kamu benci sama diri dia, ini adalah bentuk ego kamu yang membuat kamu itu sebenarnya mau berontak. Kenapa sih kamu itu nggak pernah ngertiin aku, nggak pernah memberikan sebuah action kepada diriku terhadap hubungan ini? Yang aku butuhkan itu adalah kenyataan, yang aku butuhkan itu adalah aksi dari kamu dalam cinta ini itu seperti apa. Dia memang paham betul tentang gejolak batin kamu, dan dia punya firasat bahwa ya suatu saat nanti aku pasti akan datang untuk menjemput cinta ini, karena dia tahu sampai dengan saat ini kamu masih mencintainya dan kamu masih ada perasaan. Dan saat kebahagiaan kamu mau berpaling dari orang lain pun, justru kamu akan selalu kepikiran dia, dan dia tahu akan hal ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Hermit. Oke, di dalam kartu tarot The Hermit ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah sepi, menyendiri, sesuatu hal yang sifatnya mungkin tidak akan terkoneksi. Ya, kamu mungkin sudah melakukan banyak hal ya untuk tidak terkoneksi sama dia. Atau mungkin juga kamu berada di mode hermit, mode single, mode sendiri, gak mau diganggu. Dia paham tentang diri kamu seperti ini. Namun di dalam kesendiriannya dia, di dalam sepinya dia mendoakan kamu dan berusaha agar kita itu selalu bersama. Terkadang saat kebahagiaan juga kayak ngerasain dada kamu itu terasa sesak, dada kamu tuh terasa hangat atau terasa dingin, ada sebuah sensasi jika kamu mengingat atau menyebut namanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin kamu adalah bagian dari tirakat cintanya yang membuat kamu itu selalu memimpikan, menantikan, merindukan, dan bahkan untuk mendengar namanya dia disebut dalam hati kamu tuh langsung ngerasain sebuah gejolak emosional. Dia juga punya firasat semacam ini saat kebahagiaan. Jika dia menyebut, memanggil, atau mungkin juga ingat nama kamu, dia akan merasakan sebuah firasat-firasat bahwa diri kamu itu lagi berada di kondisi tidak baik-baik saja. Kamu lagi sendirian, kamu lagi sedih, kamu lagi sepi. Dia tahu firasatnya semacam ini. Dan mungkin untuk saat ini sahabat kebahagiaan juga lagi ngerasain sepi, kamu lagi lonely banget, kamu lagi kosong banget perasaannya. Dia punya firasat akan hal ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Hierophant.
Oke, sahabat kebahagiaan, The Hierophant-nya ini simbolnya cukup unik ya. Ada simbol beberapa agama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada simbol 6 agama di sini berputar. Lalu ada seseorang yang sedang posisi meditasi, mengindikasi bahwa dia memiliki kekuatan spiritual untuk mendoakan kamu seperti di kartun The Hermit dengan sebuah kebaikan. Mungkin kamu sama diri dia ada yang beda agama. Mungkin kamu sama diri dia ada yang beda keyakinan atau beda status, beda usia dan lain sebagainya. Ada sebuah perbedaan di situ. Tapi apapun perbedaan kamu, doanya itu masih sama. Doanya adalah agar kita bisa dipertemukan di masa depan yang indah, agar kita bisa dipertemukan di dalam sebuah kebahagiaan. Ini adalah doa dari diri dia kepada sahabat kebahagiaan. Karena firasatnya dia yang kuat banget sama kamu, dia akan semakin banyak untuk mendoakan diri sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita bertemu di kartu Five of Cups. Dia tahu sih tentang kesedihan kamu. Dia tahu bahwa diri kamu itu mungkin kurang puas ya di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah kehidupan. Mungkin sahabat kebahagiaan itu mengalami beberapa hal yang berkaitan dari trauma cinta. Kamu sering mendapatkan sebuah kegagalan dari cinta, kekecewaan dari seseorang, dan dia pun juga punya firasat bahwa ya, aku berusaha untuk bisa mengobati luka hati kamu di sini. Namun dia juga merasa diriku juga sering membuat kamu itu terluka. Makanya orang ini tuh takut untuk lebih dari ini sahabat kebahagiaan. Karena dia punya firasat yang kuat bahwa kamu pernah menangis, kamu pernah trauma akan cinta, kamu pernah menderita tentang cinta. Dia paham. Karena dia mengerti. Pada dasarnya orang ini ngertiin kamu, tapi mungkin masalah utamanya itu ada di action ya. Actionnya dia kurang bisa memberikan sesuatu hal yang nyata. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada kartu The Hangman. The Hangman itu sifatnya adalah pasif menggantung. Apakah hubungan kamu saat ini lagi digantungkan dengan dia? Tapi dia ini masih punya firasat yang kuat dan feeling yang kuat tentang diri kamu, bahwa kamu pasti akan kembali untuk menerimanya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Tower. Sahabat kebahagiaan, dia punya firasat kamu ini orangnya tidak bisa ditebak. Kamu ini terkadang itu juga mau nanggepin diri dia, tahu-tahu bisa kamu duluan yang chatting diri dia. Dan dia punya firasat yang kuat banget bahwa ketika hubungannya tidak baik-baik saja, kamulah yang memulai untuk komunikasi sama dia. Ya memang benar, hanya selalu sahabat kebahagiaan yang selalu memulai komunikasi duluan kepada orang ini. Dan firasat orang ini memang kuat banget ketika berada di kondisi nggak baik-baik saja. Dia memang sengaja nggak hubungin kamu duluan. Tujuannya apa? Pasti kamu yang akan hubungin dia duluan. Dan kamu selalu memulai itu semua sahabat kebahagiaan. Di dalam kartu tarot The Tower ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah spontanitas. Ya, orang ini memang juga memiliki sisi spontanitasnya juga. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ini dia. Tapi berkaitan itu semua, pondasi cinta kamu sama dia itu lemah. Kevin melihat di sini pondasi cinta kamu sama dia itu lemah banget. Kita lihat ya di simbolnya. Di simbol kartu Judgment di sini ada ombak yang sangat besar. Di kartu The Tower ini juga sama, ada simbol ombak yang besar. Kamu sama diri dia itu cintanya sangat lemah. Banyak sekali masalah-masalah yang datang dari gejolak emosional. Jika tidak bisa mengendalikan ini semua, mungkin kekuatan batin kamu yang kuat ini yang diuji semakin kuat. Jika kamu tidak bisa mengendalikan ini semua, mungkin perpisahan yang membuat kalian menderita. Di dalam perpisahan kamu sama diri dia, kamu masih selalu terbayang tentang hari-hari indah, tentang hal-hal yang menyenangkan, tentang diri dia. Segalanya tentang diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Death. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin bilang ya, jika pondasi cinta kamu di sini tidak kuat, hubungannya berakhir. Meskipun dia punya firasat, dan orang ini juga punya firasat yang sama, hubungan kita mungkin akan segera berakhir di sini. Tapi apapun kondisinya, dia percaya dan dia yakin firasatnya bahwa kamu pasti akan kembali. Dan dia juga akan kembali kepada diri kamu dan kemudian kita bertemu. Ini adalah hubungan yang sering on off, putus nyambung. Meskipun hubungannya ini berakhir, kita bisa bertemu lagi di dalam sebuah ikatan emosional. Karena dia yakin dan percaya bahwa kita selalu dibangkitkan dalam kekuatan cinta ini. Ini adalah cinta yang cukup rumit. Atau mungkin juga cinta yang cukup unik.
Karena kalian sudah mengalami siklus putus nyambung, on off-nya itu sering. Belajar dari pengalaman cinta ini sahabat kebahagiaan bahwa yang namanya cinta itu tidak semenyakitkan itu. Jika kamu merasa cukup, maka cukup. Jika kamu merasa sudah, maka sudahlah. Agar hubungan kamu sama diri dia itu tidak penuh dengan drama atau lika-liku cinta. Dan ini kartu Death, The Lover, atasnya adalah Judgment. Kalau dikesimpulkan di dalam kombinasi kartu tarot, ini memiliki makna bahwa hubungan yang selalu berakhir, selalu nyambung lagi, ini selalu mengulang-ulang siklus-siklus yang sama. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Two of Cups. Oke, pada dasarnya kalian itu masih cinta sih. Two of Cups di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang cinta. The Lover ini tentang cinta. Sebenci apapun kamu sama diri dia, kamu masih ada energi kasih terhadap orang ini. Fiksi. Ini adalah cinta yang terkadang menyiksa kamu, menyiksa batin kamu. Meskipun batin kamu tersiksa semacam ini, kamu untuk melupakan diri dia di dalam ingatan kamu itu nggak bisa. Dan dia pun juga sama sahabat kebahagiaan, karena dia punya firasat yang kuat banget ya. Dia punya firasat yang kuat banget bahwa apapun yang terjadi kamu masih mencintaiku, apapun yang terjadi kamu masih punya koneksi kepada diriku. Aku akan selalu mengikuti kamu. Inilah dia di dalam firasatnya kepada diri sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Two of Crystal. Oke, sahabat kebahagiaan, ada angka 2 dan 2 di sini muncul kiri dan kanan. Kita akan cek untuk angel number-nya, Untuk angel number angka 22 itu artinya apa? Angka 22. Apakah ada makna dari angel number untuk tema kita hari ini? Karena angka 22-nya di sini muncul sebagai angel number. Angka 22 di dalam sebuah numerologi, di dalam sebuah angel number tentunya memiliki sebuah makna. Dan maknanya adalah artinya, ini sahabat kebahagiaan bisa terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi Kevin akan menerjemahkan sebagai energi ya. Hubungan kamu bersama diri dia memang pada dasarnya memang sudah sesuai. Kamu sama diri dia tuh memang memiliki banyak sekali kesamaan. Kamu sama diri dia itu memang memiliki banyak hal yang sifatnya adalah sama. Dan mungkin ini bisa dibilang twin flame kamu. Namun terkadang twin flame itu menyiksa kalau misalkan tidak ada sebuah kesadaran. Aku sudah sesuai. Sahabat kebahagiaan kamu memang memiliki sebuah kekuatan yang kreatif yang luar biasa ya. Yang membuat sahabat kebahagiaan ini dapat mencapai apapun yang kamu inginkan dalam hubungan ini. Jika kamu menginginkan untuk bersama, maka itu bisa terjadi. Namun terkadang masalah-masalah yang datang itu bukan dari eksternal, justru dari internal. Dari sikap, dari action, dari tingkah laku, dari kenyataan, dan lain sebagainya. Jika kamu bisa merubah hal ini sebagai bentuk kesabaran dan kesadaran, maka semuanya bisa terlaksana. Angka 2 juga memiliki makna tentang sebuah kolaborasi. Ya, kamu mencintai diri dia itu bukan mencintai diri sendiri. Ini adalah sebuah kolaborasi dalam sebuah hubungan. Jika energi kamu di sini bisa berkolaborasi untuk memahami satu sama lain, maka hubungan kamu akan selamanya sesuai. Ini adalah makna dari angel number untuk tema kita hari ini, sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu The High Priestess. The High Priestess ini juga nomornya, angkanya adalah 2, sahabat kebahagiaan. Jadi pesan tersembunyinya adalah hubungan kamu sama diri dia pada dasarnya memang sudah sesuai karena banyak sekali kesamaan dan juga kemiripan antara kamu bersama dia. Ini adalah sebuah perjalanan cinta secara spiritual kamu. Apakah kamu ini bisa merubah cinta ini sebagai bentuk cinta secara spiritual dalam kategori twin flame atau soulmate? Jika hubungan ini tidak menyiksa untuk kamu, maka lanjutkan saja. Tapi jika hubungan ini menyiksa untuk kamu, ambil sebuah keputusan bahwa menyudahi itu lebih baik. Dengan menyadari hal ini, kamu juga akan beralih untuk mencintai diri sendiri. Karena siklus perjalanan kamu sama diri dia itu akan selalu mengulang. Poin pentingnya ada di sebelah kiri di sini, kartu deretan atas, Judgment, The Lover, Death. Ini poin pentingnya bahwa cinta kamu akan mengulangi siklus semacam ini. Maka dari itu, cobalah untuk memahami. Kevin, aku tersisa dengan hal semacam ini, bisa keluar nggak? Bisa. Tapi aku masih merindukan diri dia, tapi aku masih sayang sama diri dia. Oke, pahami tentang jenis cinta secara spiritual. Yang bingung apa sih cinta secara spiritual? Cek aja ya di videonya Kevin. Karena pembahasannya itu sudah sering Kevin bahas
dalam koneksi cinta secara spiritual. Dan di sini juga ada kartu The Hierophant. Hierophant ini kartu The High Priestess. Ini tentang spiritual. 3 kartu yang melambangkan tentang sisi spiritual ini ada di kartu Hermit, The Hierophant, dan The High Priestess. Mengindikasi bahwa cinta kamu bisa ke tahap ini. Lalu untuk energi yang terakhir adalah ada kartu Eight of Cups. Sahabat kebahagiaan, orang ini punya firasat bahwa kamu akan datang mendekat dan kamu bisa menerimanya kembali. Apakah ini ada sebuah perubahan dari diri dia, terutama dari perubahan sikap? Kemungkinan ada, tapi tidak 100%. Kenapa seperti itu? Kita kesimpulan di kartu The Hangman, The Hierophant, dan Two of Crystal. Kartu tengah di sini mengindikasi tentang keberadaannya atau diri dia. The Hangman sifatnya adalah pasif, sifatnya adalah hanya seperti itu saja, seperti seakan-akan menggantung. The Hierophant, walaupun dia pasif, dia selalu mendoakan kamu. Meskipun itu, dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan atau kebijaksanaan, yang mana kebijaksanaan dan keputusannya ini membuat kamu itu terpuaskan. Maka dari itu, meskipun dia punya bekal cinta yang kuat sama sahabat kebahagiaan, tapi belum menjamin dia bisa ngikutin keinginan dan harapan kamu. Ini adalah energinya. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir untuk pembacaan kita kali ini? Kevin bacakan secara esoterik tarot saja ya. Yang pertama di sini Judgment masuk ke energinya Scorpio, ada kartu Six of Cups, ini juga masih sama energinya Scorpio. The Hangman ini masuk ke energinya Pisces, ada kartu Eight of Crystal, ini masuk ke energinya Gemini. Nine of Cups ini juga masih sama energinya Pisces, peran utamanya adalah Pisces ya, sahabat kebahagiaan. Lalu di sini ada The Lover miliknya Gemini, Hermit miliknya Virgo, The Hierophant yang pernah ketinggalan zodiaknya yaitu Taurus. Lalu kita bertemu di kartu Five of Cups. Five of Cups ini adalah elemen air, terkuatnya masih sama adalah Scorpio. Lalu di sini The Tower masuk energinya Aries, Death masuk ke energinya Scorpio, Two of Cups masuk ke energinya Cancer, Two of Crystal masuk ke energinya Libra, The High Priestess ini masuk ke energinya Cancer, ada kartu Eight of Cups. Ya, memang benar peran utamanya ini adalah Pisces. Jika zodiaknya tidak muncul, tidak usah khawatir sahabat kebahagiaan. Jika alur ceritanya ini adalah alur cerita kamu, maka ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf D untuk Delta, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf ada huruf C untuk Charles, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf N untuk Nano, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf T untuk Tango, dan yang terakhir di sini ada huruf Z untuk Zero. Beberapa inisial nama ini memang paling kuat ya untuk pembacaan kita kali ini, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Dan mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.